A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersama-sama di pertemuan yang kedua ini. Tentunya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga pada ahlul bait beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah tentunya. Nah, pada sesi kedua ini kita akan lanjutkan daras kita ini al-asas fi usulul fiqh ini, dan kita masih pada pembahasan tentang perlunya kepada ilmu usul fikih. Mengapa kita perlu terhadap ilmu usul fikih? Dan pada pertemuan sebelumnya kita baru menjelaskan sebagian daripada teks yang kita akan baca bersama-sama. Nah, di sini saya lanjutkan teksnya. Wala yakhfa annahu yastaqi minal manabi'is syar'iyyah wal aqliyah ba'da ay yaktasiba talibuhu muqaddimatihi al-ilmiyah wa min ahammiha usulul fiqh war rijal wa ulumul arabiyyah. Nah, tentunya di dalam membahas tentang ilmu usul fikih ini, artinya di dalam kita ingin memahami syariat, memahami sumber-sumber daripada syariat kita, yaitu dari Al-Quran, dari riwayat-riwayat, itu baik yang sifatnya, kalau yang tadi itu Al-Quran dan riwayat itu kan istilahnya sumber-sumber syar'i. Ada juga sumber-sumber yang tentunya akli. Jadi ada dua sumber kita, sebagaimana kita juga pahami bahwa ada dua hujjah bagi umat manusia. Ada hujjah secara zahiri, ada hujjah secara batini. Dan itu di dalam syariat kita itu adalah hal yang sangat-sangat urgen. Nah, tentunya di dalam memahami sumber-sumber tersebut, kita memerlukan berbagai macam pengetahuan. Ada banyak ilmu yang harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu, di mana ketika mereka sudah mempelajari sejumlah ilmu-ilmu yang istilahnya sebagai mukaddimah daripada ilmu-ilmu itu, maka ya selanjutnya ada ilmu-ilmu lain. Nah, terkait dengan memahami syariat itu ada banyak ilmu pengetahuan yang harus dipelajari. Dan di antara ilmu pengetahuan yang sangat-sangat penting yang harus diketahui adalah di antaranya seperti ilmu usul fikih, ilmu rijal, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab atau wal ulumul arabiyyah. Nah, ini yang perlu. Tapi ilmu usul itu memiliki peran yang sangat mendasar di dalam kita memahami memahami hukum-hukum syariat. Wa ilmul usul huwal mabda'ul asas. Ilmu usul itu adalah mabda'nya, asasnya, yaitu dia adalah awal dan juga sebagai asas, sebagai pondasi dasar di antara mukaddimah-mukaddimah itu. Jadi ada banyak mukaddimah, tetapi ilmu usul adalah menjadi pondasi dan landasan utama di antara sekian mukaddimah-mukaddimah atau ilmu-ilmu yang dikategorikan sebagai mukaddimah itu.
Kenapa demikian? Kenapa ilmu usul seperti itu? Fa innahu yatadammanu qawaidah yatamakkanu biha al-faqihu min istimbatil ahkami min manabi'iha wala yastaghni anhu bighairihi minal ulum. Kenapa ilmu usul menjadi dasar, menjadi asas dari sekian ilmu-ilmu, khususnya di dalam menyimpulkan atau mengistimbat hukum-hukum syar'i dari sumber-sumber yang muktabar? Karena dia ilmu usul ini yang dibahas di dalamnya, yang dikaji di dalamnya adalah kaidah-kaidah, di mana dengan kaidah-kaidah inilah seorang faqih, seorang mujtahid, seorang mustambit, dia akan mampu menyimpulkan dan mengistimbat hukum syar'i dengan berdasarkan apa? Kaidah-kaidah tersebut. Seorang faqih, seorang mujtahid dengan kaidah-kaidah ini dia akan bisa mengistimbat hukum dari sumber-sumber utamanya. Dia akan mampu mengistimbat hukum dari Al-Quran, dari riwayat-riwayat. Nah itu. Sehingga orang yang ingin menjadi faqih akan selalu memerlukan yang namanya ilmu usul fikih. Sehingga ilmu usul fikih itu, karena yang dibahas di dalamnya adalah kaidah-kaidah mendasar, kaidah-kaidah yang tentunya sangat berperan di dalam kita mengistimbat hukum, maka dia harus dipelajari. Wa bi bayanin akhar anna itsbata ahkamis syari'atil muqaddasah min manabi'iha yahtaju ila ilmin yahtawi ala qawaidin ta'asumu mura'atuha al-faqiha anil khata'i fi iqamatil hujjah ala tilkal ahkam. Nah, dengan kata lain bahwa ilmu usul itu, dengan kata lain bahwa untuk membuktikan, untuk menetapkan hukum-hukum syar'i yang muqaddas itu, yang suci itu, dari sumber-sumbernya yang mu'tabar, Al-Quran dan hadis itu, yahtaju ila ilmin. Kita memerlukan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu kita bisa terjaga dari kesalahan. Nah, yahtaju ila ilmin, memerlukan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang di dalamnya terkandung kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah yang seperti apa? Kaidah-kaidah yang menjaganya kalau kita melakukan mura'atuha al-faqihah, yaitu ketika seorang faqih menggunakan kaidah-kaidah itu dengan benar, maka faqih itu atau mujtahid itu akan terjaga, akan terpelihara dari anil khata'i, dari kesalahan-kesalahan di dalam melakukan istimbat, yaitu di dalam mengemukakan hujjah, mengemukakan dalil atas sebuah hukum yang diistimbatnya, yang disimpulkannya. Nah itu ilmu itu. Dan itu adalah tidak lain wahwa ilmu usulil fikhi. Dan ilmu yang membahas, yang mengandung kaidah-kaidah tersebut tidak lain adalah ilmu usul fikhi. Alladzi abbara anhu al-muhaqqiq al-wahid Bahbahani bi annahu al-mizan fil fiqhi. Di mana ilmu usul fikih ini alladzi artinya adalah yang disebut atau diistilahkan atau
dianggap oleh Muhaqqiq Bahbahani ini, Wahid Bahbahani, seorang fuqaha kita, seorang mujtahid kita yang memiliki peran besar di dalam pembentukan ilmu usul. Apalagi kalau kita belajar sejarah usul fikih, perkembangan usul fikih, di mana Wahid Bahbahani inilah dia punya peran sangat penting di dalam apa? Di dalam menepis syubhat-syubhat yang datang dari kelompok akhbari, di mana di sana dijelaskan bahwa kelompok akhbari ini pernah berjaya di dunia Islam, khususnya di dunia perkembangan usul fikih Ahlul Bait. Itu tentunya ada sejarahnya, di mana dengan adanya Muhaqqiq Bahbahani, maka yang tadinya fuqaha kita, mujtahid kita cenderung kepada akhbari, kini dengan adanya Muhaqqiq Bahbahani, dengan karya-karya beliau, maka kembali kepada usul fikih. Nah, Wahid Bahbahani menyebutkan, mengistilahkan dan memberi nama usul fikih ini dengan istilah al-mizanu fil fikih. Usul fikih itu adalah al-mizan, dia adalah neraca, jadi sebagai tolak ukur di dalam al-fikih itu. Tashbihan lahu bi'ilmil mantik, artinya dia anggap sama seperti peran daripada ilmu mantik itu, ilmu logika. Ditashbihan, kalau kita pernah menyebut istilah Bakir Sadr itu menyebut bahwa usul fikih itu adalah mantik daripada fikih itu sendiri. Nah, fa innahu al-mizanu fil fikri, di mana ilmu mantik ini adalah al-mizanu fil fikr. Ilmu mantik itu kalau orang tidak belajar ilmu mantik, ya di dalam dia berpikir, di dalam dia menyusun argumentasi, di dalam dia mendefinisikan sesuatu, itu akan mengalami kesulitan. Tetapi orang yang menguasai ilmu mantik, menguasai ilmu logika, tentunya ketika dia ingin mendefinisikan, ingin menjelaskan, ingin berargumentasi, maka dia akan mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu mantik itu, sehingga di dalam melakukan definisi dan berargumentasi itu akan terjaga dari kesalahan-kesalahan. Begitupun yang namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini ketika orang menguasainya, maka dia ketika ingin berargumentasi, ingin berdalil atas sebuah hukum syar'i, maka dia akan terjaga dari kesalahan di dalam mengungkapkan hujjah atau dalil dalam untuk sebuah hukum. Nah, sehingga dia disebut al-mizanu fil fiqh. Wa ba'da dzalika la nubalighu in qulna. Dan setelah itu kita tidak berlebih-lebihan ketika kita misalnya mengatakan innal hajata ila ilmil usul minal umuril badihiyati. Sehingga kita tidak berlebih-lebihan kalau kita mengatakan apa? Kalau kita mengatakan bahwa al-haja, keperluan kita, kebutuhan kita terhadap ilmu usul itu adalah termasuk perkara-perkara yang badihi, yang betul-betul sangat jelas. Kita memerlukan yang namanya ilmu usul. Wa innahu la fiqha liman la usula lahu. Sehingga lebih kerasnya lagi kita katakan bahwa orang yang tidak berfikih itu tidak berfikih seseorang yang tidak berusul. Jadi orang yang berfikih itu tidak dikatakan sebagai orang yang berfikih ketika dia tidak mengetahui ilmu usul. Jadi ilmu usul ini sangat penting, sangat urgen untuk kita pelajari. Tentunya ya ini bagi seorang mujtahid, seorang faqih, karena ini kan usul fikih ini ditujukan kepada seorang faqih, seorang mujtahid. Walaupun kita tidak menafikan
selain itu kita juga sebagai orang awam harus mempelajari usul fikih ini. Apa ya tujuannya? Supaya kita secara umum mengetahui mekanisme istimbat hukum yang selama ini sejauh ini dilakukan oleh para fuqaha kita, para mujtahid kita. Nah, itu terkait dengan al-haja ila ilmil usul. Artinya sudah jelas bahwa kita memerlukan yang namanya ilmu usul fikih. Nah, insyaallah untuk sesi berikutnya kita akan masuk pada definisi daripada ta'riful fiqhi wa usulihi. Definisi fikih dan definisi atau pengertian daripada usul fikih. Insyaallah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.